Bismillah, sahabat tani. Sekarang kita sedang berada di perkebunan durian. Masker. Tuh, mawa. Minta bege. Apa tamunya, Pak? Saat ini kita sedang di perkebunan durian kopi montong di perumahan Desa Sindang, Jawa. Kita sedang bareng sama Profesor Ahmad Syawal untuk memperbaiki, melihat, menyerupai tanaman durian. Karena di sini tempat wisata durian, ya ini yang pemiliknya inginnya duriannya tentunya ingin sangat bagus buahnya dan hasilnya. Ini sedang disurvei mau nanti di treatment apanya. Kami dari Lumbung Bumi Kuningan juga tentunya bersama Prof siap untuk memperbaiki tanaman saudara semuanya. Bisa inbox di komentar atau di YouTube kami, sertakan nomor WA. Insya Allah kita profesional untuk membantu memperbaiki tanaman, baik itu tanaman tahunan seperti durian seperti ini pohon duriannya, dan juga sampai tanaman sayuran, padi, sekalipun kopi, dan hampir semua jenis tanaman bisa diperbaiki. Ini pohon duriannya sudah meninggal dunia nih. Ini sekarat, Pak, katanya. Oh, sekarat. Kata orang farming sih. Ada Samino kan? Samino belum jadi. Berapa lama lagi? Samino diinfus akarnya semua untuk batang biar cepat. Ini masih hidup kok, masih belum kering. Bisa tahu. Ini masih bisa diperbaiki dengan cara diinfus akar dan batangnya. Ini Prof sedang menganalisa. Diapain ini, Prof? Kalau pohon seperti ini? Kita infus, kan sakit nih. Nah, ya kalau si akang sakit jadi ini diinfus. Kayak kering ya. Kering hati infus akar 4, terus ampas masih ada kita. Ampas ada. Dikasih kurangan 1 gram untuk 4 titik. Semprotin ke batang-batang. GST sama minum. Perumahan apa nih, Pak? Perumahan Kota Baru Kiandra. Oh, Kota Baru Kiandra. Kurang tahu juga warisan iya ya, ada 2 kali pengelola sebelumnya. Kalau yang kemarin dibilang katanya dia sempat ditabur gula di sekitar ini apa namanya. Memang selama ini betul-betul kimia aja sih. Ada cangkul nggak? Cangkul sih. Enggak ada api. Di belakang Perkebunan cangkul kan? Di belakang. Ini kita sedang mentreatment, memperbaiki pohon durian yang hampir mati, tapi insya Allah kata Prof ini belum mati 100% dan bisa dihidupkan lagi. Ini masih sakaratul, baru sakaratul maut ya, Prof? Atau masih sakit ini kondisinya? cepat besok nggak mau diinfus. Dibor enggak? Jangan dibor makin luka lagi. Diinfus aja, cari yang lubang-lubang yang bisa dirubah, satu aja, terus
akarnya Itu atas itu ada lubang tuh, sebelah atas tuh. lubang. Prediksi pengalaman. Nah, itu saya lagi cari. Kalau dari akar kemungkinan nggak mungkin karena sebesar ini kecuali memang dikasih nutrisi yang memang membuat si akar itu karena kita mencari pacu. Jadi kalau ada pacu kita bisa tahu tuh akarnya kondisinya gimana. Kalau lihat ini akar yang ini akarnya keropos di bawahnya. Sedang mencari cangkul jeruk, kita cek akarnya. Jadi kalau lihat dari akarnya ini, akarnya keropos, busuk. Makanya agak aneh. Tapi kalau ngeliat dari ininya, insya Allah masih bisa, karena dia masih bergetar. Itu diambil dulu Pak. Oh iya. Ini itu Sama yang di belakang, Bro. belakang adalah itu. Ini pengomposannya berapa kilo setahun? Allah. 100%. Berarti harus dikompos nih, wajib dibinding. Kalau bertani sehat itu wajib kompos hukumnya. Jadi harus kita kasih kompos minimal 20 kilo setahun per pohon. Minimal itu. Jadi supaya tanaman itu nggak kehabisan hara. Idealnya ya segitu ya. Idealnya. Jadi kami itu selalu ngasih kompos tanaman-tanaman kayak gini sekitar 20 kiloan setahun minimal gitu. Karena aneh pohon sebesar ini mati dengan kondisi batang masih oke. Biasanya kalau ada pengerek batang, nah ada bolong-bolongnya, tapi ini nggak ada bolong-bolongnya saya cari. Sehat secara ini ya. Sehat. Jadi kalau ada pengerek batang ini bolong, banyak sekali bolong-bolongnya, tapi di tengah-tengahnya tuh hitam. Nah itu biasanya mati. Penyebab pohon durian mati itu. Yang kedua kena rayap akarnya. Jadi karena nutrisinya nggak ada, terus kemudian terserang rayap. Akhirnya banyak rayap di situ. Nah, kalau nanti nggak ada itu, beli hydrogel Kang. Jadi hydrogel nanti ditaruh per pokok itu kurang lebih sekitar 4 genggam supaya ini kan dataran tinggi, dikhawatirkan juga ketika kondisi air nggak ada lupa nyiram, jadi hydrogel itu bisa menyimpan air karena kebutuhan air untuk pohon yang sebesar ini itu rata-rata 5-10 liter sehari. Harus disiram tiap hari berarti. Ya kan? Ini disiramnya seminggu Ya udah kurang nutrisi benar-benar ya. Bonusnya kalau kena hujan. Nah, makanya dengan terus Pak setelah dijadikan. dengan adanya hydrogel, jadi kita nggak perlu nyiram tiap hari, tapi tanah tetap lembab, sehingga ketika nutrisi yang kita berikan di sini aman. Jadi dimasukin ke dalam hydrogelnya dikasih jamu kita, masukin ke sini. 4 genggam aja peduli. Terus kalau mau lebih lembab lagi, cari titik tertinggi yang ada di sini, tanamnya 5-10 pohon kurma. 5-10 saja, tapi di titik tertingginya. Jadi misal cari titik tertinggi yang ada di mana, tanamnya. Kenapa? Penyimpan air. Supaya dia narik air dari bawah ke atas. Karena satu-satunya pohon yang dapat mendatangkan air itu hanya kurma. Semua pohon lain itu hanya menyimpan di bawah akarnya kalau ada air. Tapi kalau kurma nggak ada air, dia akan nyari terus sampai ke titik tertentu, ketemu, baru naikin ke atas. Makanya saya mintanya di titik tertinggi. Supaya apa? Ketika ada di titik tertinggi, airnya naik, Terbagi ya? otomatis yang lain kebagi. Kebagian. Kenapa butuh 5-10? Karena luas areanya kan agak lumayan. Nah, jadi sehingga nanti 5-10 ini kebagian semua. Jadi sehingga nggak kekurangan air, apalagi kan jarang nyiram kan. Gampang pohon kurma banyak sekarang mah ya. Banyak. Apa kalau biasa?
Beda sama kurma. Kalau kurma tanamannya lebih besar, akarnya lebih. Ini tingkat tingginya, tapi jangan di bawah. Kalau di bawah ya nggak naik sini. Siap, Bro. Gitu. 10 lah, biar aman 10. Uji tes yang paling merana dulu, Kang Giri besok beli hidrogel. Hidrogel namanya. Di mana belinya, Bro? Beli di online aja, gampang. Nggak mungkin saya beli kirim dari Jakarta, kelamaan. Enggak, cuman ada di mobil kemarin diminta. Beli hidrogel 3 kilo. Ini Prof pas dulu. Ah, ya jangan suruh saya macul. Mang Bom no yang masuk. Ini masuk YouTube nanti Mang Bom. Biar ada yang ini. Aduh. Patutnya melehoy. Nah, rayap ya kayak ini. Stop, stop. Rayap tuh udah jelas tuh. Ini karena rayap. Tuh, rumah rayapnya tuh. Rayap itu udah. Ini rayap. Kenapa ada rayap? Karena tidak ada kompos. Tuh, ini rumah Betul itu rayap Nah, bisa ini. Rayap itu udah. Udah jelas Udah ini. fix, ini nggak Rumah bisa rayap, nak. nggak bisa diperbaiki. Ini sudah mati total. Ini mati total. Ini rumah rayapnya ya. Jadi jimat dari yang kemarin itu Justru itu gula itu mengundang rayap. Coba Bom, itu digali air rayapan Bom. Oh. Gak ada pohon itu butuh gula. Buat apa? Buat ngopi. Enggak betes ini ya, betes. Itulah dia. Kalau itu ada uang Bom, itu ada uang tuh. Benar. Ada harta karun. Harta karun. Oh, harta karun nemu nih. Om Bom, nih harta karunnya. Nah, ini fix tuh. fix ya Prof ya. Rayap. Rayap. Nggak bisa diselamatkan berarti sudah. Saran saya tidak. Itu. Sudah habis akar-akar kecilnya nggak ada. Makan rayap ya. Kemakan rayap tuh. Ini akar-akar kecilnya kering semua. Dikasih gula ya gitu. Gara-gara kasih gula. Tuh. Kasih gula semua ya, Mas. Iya. No. Rayap semua. Ya, saya itu rumah rayapnya. Yang paling yang Ini rumah rayapnya tuh. Ini kena rayap udah. Jangan dikasih gula ya pemirsa, itu pohon durian. Oh, itu kali. Ya. Dengan alasan biar manis ternyata mengundang rayap, bisa mati itu pohon durian. Kering. Nanti next ke depan buat yang sudah di treatment ini, yang belum mati, itu nanti Kang Giri bisa bikin pestisida rayap. Nanti saya ajarin, Kang Giri langsung kasih, itu dikocok. Ini harus ada pencegahan pestisida rayap ini tanah merah ini. Ya Prof ya. Ya kalau dilihat dari keseluruhan sih kan kita belum tahu ya. Tapi yang jelas yang sudah diaplikasikan mirip seperti ini, yang tadi udah dikasih diabetes, yang kena diabetes tadi, nah itu harus dikasih pencegahan itu dulu. Start awal dari sana dulu, baru nanti ngebahas yang lainnya gampang. Jadi solusi pertamanya pakai itu dulu. Biar aman dulu, betul. Jadi setidaknya rayapnya mulai pergilah. Nah, nanti setelah itu baru kasih kompos. Saran saya diimpus dulu yang sakit-sakit. Semua yang sakit. Ini sakit nih, ini sakit nih. Ya, Ya, nah ini sakit. pokoknya yang sakit-sakit kayak gini, yang kerangat kayak gini, diimpus dulu semua. Diimpus, terus kasih ampas. Kalau nggak ada ampas dikasih kompos. Ya, kalau kasih ampas ada, kasih 1 kiloan, 1 pohon. Kalau Keliling. ampas DS ada di Lubung ada. Treatment awal, nanti next ke depannya kita lihat yang lain nih, yang sakit dulu. Ada ya? Ya, di sini yang di Padang orang ya. Di Padang. Jangan yang ada orang. Iya mah tadi mah sarinya DS. Hah? Enggak di jalan ayo kalau bangun tadi di sini. Teman-teman sahabat tani ini secara menurut profesor ini secara umum ini terlalu banyak pupuk kimia ya, akhirnya seperti ini. Nah, jadi sahabat tani
sebaiknya mulai dari sekarang kita bertani sehat dan menyehatkan agar pohonnya sehat, buminya sehat, dan kitanya juga manusia sebagai pengkonsumsinya menjadi sehat juga. Ini lagi kita perbaiki dan mau kita treatment dengan jamu bumi kita bersama Profesor Ahmad Syawal dan bersama kawan-kawan lumbung bumi Kuningan ini. Semoga ini berhasil kita sembuhkan, kita perbaiki menjadi wasilah kemajuan bersama. Masih ada daunnya tapi ini. Ya, makanya kita mau lihat perakarannya aja dulu. Dari akarnya. Ada berapa orang ada? 5. Jadi kita pada sekarang. Siap. Ini pohonnya sudah hampir mati. Ini pohon yang kedua yang kita survei. Pikiran jam berapa? Yang ini masih bisa. Masih bagus tuh. Siapa dan? Enggak, bukan ayam. Udah deh. Bukan ayam ini. Terlalu kenyang. Apa ini? Pupuk. Ih, asam banget. Ini dikasih kimia berapa kilo kemarin? Berapa di pupuknya, Mas? Banyak ya? Asam banget tanahnya. Ini pH-nya antara 5,5 sampai 6 ini. Dikasih kompos udah insya Allah bisa kalau ini nggak terlalu parah kan ini. Tapi ini udah jadi kayak bakar kayaknya nih. Jadi ini kalau ini kayaknya pengerek batang. Kayaknya pengerek batang ini malahan penyakitnya, bukan dari akar. Akarnya bagus. Masih ada. Batang utama masih bagus. Ini berarti dipotong. Potong. Oh, ini pengerek batang nih. Ini bekas diimpus ya? Ini bekas boran itu. Pak emang iya nggak terang ya? Kalau di pokok ini pohon ininya, pohon utamanya. Ada. Tadi Pak, Bapak pegang pisau nggak tadi? Gimana Pak? Ini kena pengerek batang, Pak. Pengerek batang terjadi karena Bapak kurang nanam bunga. Cari bunga-bungaan yang warnanya kuning, warna-warni, refugia. Kalau bisa melati, kantil yang wangi-wangi. Tanemin di sekelilingnya di antara pohon-pohon ini. Kalau di sini nih bikin hutan, pinggirnya kasih bunga-bunga refugia. Bukan kabur. Teralihkan. Datang itu tawon madu. Nah, ketika tawon madu datang, si pengerek batang atau segala macam pergi. Kalau bisa, warnanya jangan yang warna kuning. Kalau untuk pohon kayak gini, warnanya orange, merah, putih. Nah, yang paling disukai sama tawon madu biasanya yang warnanya orange atau ungu. Terus yang kedua, yang wangi. Jadi bisa kantil,
bisa kenanga, bisa macam-macam. Nah, hama lebih suka kan ketika malam hari datang. Nah, di sini teman-teman bisa nanam pakai sedap malam, sehingga wanginya tetap ada. Tanamin aja 2-3 pohon sedap malam, udah cukup. Untuk area yang basah, yang memang kira-kira agak lembab, bisa ditanami daun pandan supaya hamanya tetap pergi. Ini fix. Nah, ini pengobatannya nanti dioles pakai pesnap sama topping. Iya, disemprot ke pesnap, JC sama topping, semprotin semua. Jadi ini tebang, yang udah kena pengerek ini tebang, potongin, terus habis itu dioles pakai pesnap sama topping. Ini masih bagus kok, ini masih basah, jadi kemungkinan ada di dalam sini. Mumpung belum sampai ke batang utama, belum mati batang utamanya, jadi lebih baik dipotong. Pesnap 250 ml, topping itu 3 sendok, JC 1 liter, airnya kurang lebih 15 liter disemprot. Semprotin lagi. Dicatat aja apa yang dicatat itu. Ini berarti topping 3 sendok, JC 1 liter, air 15 liter, Pesnab 250, resna 250. Semprot seluruh batang. Ini dikucur nggak, Prof? Kenapa? Ini dikucur. Ya tadi saya bilang makanya dikasih kocor. Apa sih 1 kilo per pokok? iya 1 kilo per pokok. Ditaburnya di Dia bikin lubang-lubang gini boleh, jadi taruh di dekat itunya. Jadi ampas 1 kilo dikasih air kurang lebih sekitar 10 literan, aduk, kotor keliling. Lebih baik digali kayak gini, jadi nanti langsung diuruk supaya ampasnya nggak jatuh. Dari semua tadi masuk pesnapnya 250. Pesnap 250, topping 3 sendok, JC 1 liter. Jangan-jangan semua kena pengerek lagi, soalnya disemprotin berarti ini Mas. sebentar. Bilang harus ada Yang ngurus ya, yang ngurus, harus ada tim pemeliharanya. Apalagi ini tempat wisata sebagai ikon ini harus harus ada timnya, iya harus ada tim khususnya. mudah-mudahan membantu dengan Ayana Kersa. Insya Allah itu dekat kita, lokasinya dekat. Cibiru. Ini nggak kena. Tapi bagusnya untuk penjagaan boleh juga kan? Boleh, untuk pencegahan biasanya setahun sekali boleh disemprot. Nah itu dia, semua kayaknya bekas ada impusan, jadi kayak bekas dikasih nutrisi, dimasukin ke dalam, terus ditutup. Oh iya. Berarti dia memang tulis Yang sebelumnya Paku ada karat. begitu ya cara itunya di acara yang sebelumnya. Caranya dia dimasukin ke dalam gitu, tutup. kurang tahu, cuman ya itu yang mereka awalnya sih udah pernah diingetin sama yang pengelola pertama. Dia kan pengelola setelahnya. Iya. Nah udah diingetin jangan pakai cara kayak gitu, nanti ini Merek bisa batang. mati apa semacam kan, karena efeknya tuh ya ini nggak ada istilahnya, nggak ada zamannya istilahnya kita pohon itu ke pupuk ke gula gitu kan, Oh. nggak ada ininya. Nah, cuman dia tetap berpikir kan, mau ini. Nah, karena bapak memang ya kan awalnya memang ini ke beliau pak ya, jadi ya percaya aja. Dua orang yang memang pegang berbeda gitu. Yang pertama memang dia sudah 4 tahunan, setiap tahunnya berbuah dan bagus. Ya nggak tahu kenapa digantikan. Nah yang digantikan ini treatmentnya berarti kurang tepat. Memang kayak gitu. Jadi kebanyakan tuh dikasih waktunya terus sama ya itu dan gula itu. Tapi kayaknya Biar manis kali ya. Karena gulanya manis. apa kompos super kasih ya. Ya kalau kompos super memang wajib. Kalau memang ada, tadi saya bilang kalau memang ada kompos super itu wajib 20 kilo per pohon setahun sekali. Udah bikin aja, nggak lama. Jadi satu pohon semua dikasih itu. Kalau ada, kalau nggak ada untuk start awal ini ya tadi ampas. Ampas 1 pohon 1 kilo, kasih air 10 liter, kocor semua di itunya. Tangannya disemprot. Bawahnya disemprot semua. Itu setiap pohon terus. Kenapa? Setiap pohon itu. Setiap pohon. Setiap pohon. Kalau ini kan jamu bumi, insya Allah aman, nggak ada efek samping ya.
Diminum juga oke kok. Minum juga Asal, oke. asal kuat nelennya. Bikin demplot aja dulu tanaman yang sakit-sakit dan semi sakit, dan 2 pohon di sekitarnya. Jadi misal itu 1, terus kemudian sana ini itu 1 lagi mana? Seperti ini. Nah, pokoknya setiap ada pohon sakit, ini kan 1, nah berarti 2 pohon sama ini. Dikhawatirkan menginfeksi. Itu juga udah mulai meriang kayaknya tuh. Iya betul, yang itu tuh. Meriang tuh. Iya. Kan? Daunnya udah. Layu-layu semua ya. Iya. Pada meriang. Ini kan yang tadi Kita lewat tadi. Atau yang meriang. Beli hidrogen. Udah. Prof, kalau yang tadi pertama udah nggak ada harapan udah. Saran saya udah nggak ada. Oh, baik. Saran saya di situ kalau mau tanamin kurma. Di situ ya. Iya, Pas. pas di situ. Jadi biar airnya nyebar ke kanan kirinya kan. Titik tertingginya mana sih sini? Ya. Ini Ini ya. titik tertingginya. Tuh yang ada lampunya situ harus ada kurma kayaknya. Nggak bisa. Yang Kalau itu. di situ ada ini, ada ini. iya. Nggak kuat. Ya paling kalaupun kurma tuh paling di depan ini ya, di depan balai dahar. Tengah itu 1 tuh. Bukan, di sebelah sana. Ujung. Ya. Seberangnya. Iya, di seberang sana 1. Di pinggir. Atau 2 lah boleh, kanan kiri di situ. Terus Jadi teman-teman sahabat tani, kalau ada perkebunan di ketinggian seperti ini, bekas pohon tadi saran profesor ini adalah ditanami pohon kurma kalau luasnya sekitar 300 batang itu 10 ya, kalau mau demplot 10 pohon. pohon ini sama 5 ini ya. Apa manfaatnya kurma? Karena kurma itu salah satu pohon, satu-satunya pohon di dunia yang bisa mencari air sendiri sampai ke kedalaman tertentu sampai menemukan air, dan dia akan mengangkutnya ke atas, dan yang akan menjadikan pohon-pohon yang lain di sekitarnya akan 5 pohon ini kebagian air. Itu sahabat tani. bisa nanti Luar biasa, subhanallah, masya Allah ilmunya ya. Semoga sahabat tani bisa mencontohnya dan bisa gabung bersama kami dengan Lumbung Bumi Kuningan, bertani sehat, menyehatkan, bumi sehat, manusia sehat. Insya Allah kita sama-sama sehat dan jadi kuat. Kita kembali ke pertanian tempo dulu yang tanpa kimia. Setelah ini kita diskusi lebih lanjut. nah bunganya ini aja yang diganti yang wangi-wangi. Ini kan sedap malam cakep mirip kayak gini. Kalau itu sedak malam kan tidak selamanya berbunga. Makanya kalau banyak pas dia berbunga terus ganti-gantian. Ini tim gardener kita sih, apa Prof yang di Nggak apa-apa. taman yang Kalau sekedar wangi saya lebih menyarankan, makanya berbunganya kan semusim kalau itu tuh. Iya, semusim. Kalau semacam wangi semacam kemuning Jepang kan terus bunga wangi. Ya, kemuning Jepang boleh. Kan lebih. Tapi kemuning Jepang kan nggak bisa di sini, dia harus di sini. Bisa ditaruh di situ, di sekelilingnya pohon itu kemuning Jepang boleh. Pokoknya warnanya jangan yang warna kuning. Makanya tadi saya bilang, ini kuning tuh. Nah ini biang keroknya berarti. Loh, banget. Padi kasih di situ bunga-bunga warna kuning, yang datang warna. oh itu. Ini kasih warna-warna kuning, yang datang pengerek batang. Yang ungu berarti warnanya putih ya. Jadi Putih, setiap ungu, hama dia oranye. punya karakter masing-masing untuk dia mau hadir, untuk mau datang. Dan setiap hama dia mau punya kesukaannya. Nah kesukaannya itu yang harus kita cari. Nah untuk tanaman-tanaman kayak gini, keras kayak gini, hama musuhnya itu adalah tanaman yang wangi. Sehingga yang datang ketika wangi-wangi itu adalah kumbang. Kumbangnya yang memang pengerek batang takut, apa semua takut. Dan rata-rata kalau yang wangi itu yang datang lebah madu. Sehingga aman buat pengunjung. Penyerbukan juga bisa. Kenapa? Buat penyerbukan juga. Nah, buat penyembuhan sini juga bagus gitu. Tapi kalau yang kuning-kuning begini, yang datang biasanya hamanya tadi pengerek batang, pengerek daun, kayak gitu. Buah juga bisa. Nah, lalat buah. Tuh, makanya harus Kalau merah gitu. ini merah. Selain kuning aja, Pokoknya selain kuning selain kuning. Ya, selain bunga yang kuning. gitu. Dan wangi.
Wangi, yang wanginya itu full. Jadi kalau misal malam kantil ya berarti wangi kantil atau wangi melati atau wangi, pokoknya wangi. Supaya si tanaman ini ya. Sekian sahabat tani ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk sahabat tani semua. Salam semangat, bertani sehat, bumi sehat, manusia sehat. Kita semua sehat. Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelebihan pupuk kimia ini. Rumput aja mati ini. Bahaya ini untuk tanaman kita ini. Kebanyakan kita itu mau gampang, mau mudah, mau cepat, tapi hasilnya seperti ini. Keasaman tanahnya tinggi dan nanti pohon-pohonnya merana, berangsur sakit dan kemungkinan mati. Mau dicicipi? Manusia itu terbuat dari tanah, jadi harus bisa menindra rasanya. Kalau pH-nya bagus, manis. Dan dia nggak lengket di lidah. Kurang banyak begini kalau ada pH meter tanah. Kalau rasanya manis, nah berarti sama bagus. Kenapa disebut asam? Ya karena asam. Rasanya sepak. Ini habis dipupuk kayak ini ya? Ini efek dari pupuk kimia itu seperti itu. Dan kalau kebanyakan semua pohon, termasuk padi itu kebanyakan pupuk kimia bahaya juga ke kita, ke manusia. Cuman ini apa ya? Kalau saya bilang ini cuma kurang ini aja, kurang nutrisi. Karena komposnya yang kurang, karena asam kan. Kalau saran saya kalau mau cepat air garam. Nah, air garam tadi ada kan di rumah. Sini juga banyak garamnya. Beda lah. Beda. Air laut di bawah Laut, pohon ya, bakau. Pohon bakau harus itu. Bukan. Kasih air 20 liter. Kalau pakai garam kerosok Satu. Kalau yang kondisi begini nggak bisa. nggak bisa. Ini udah. Harus dari laut langsung. Yang di bawah pohon bakau itu. Mau garam Himalaya. Itu. Kalau garam kerosok kayak gini butuh waktu 3 sampai 4 kali aplikasi. Himalaya Pak. Jadi kalau mau cepet, karena namanya tempat wisata kan, pengennya cepet kan ribunya, ya gitu. Tapi kalau pakai garam kerosok nggak apa-apa, tapi 3 sampai 4 kali aplikasi. 1 kilo garam kerosok airnya 200 liter. Ikon ini loh. Ikon wisata harus bagus. Per pohon 200 liter. 200 mili. Titik. Berarti kurang lebih ya 1 liter lah. 1 liter. Yang itu. Ini kami sedang di tempat wisata Duren Montong. Dan ini manajemennya mengundang kami dan minta dibantu memperbaiki pohon-pohon yang sedang sekarat, pohon duren ini. Karena ikon wisata di sini ya duren, dan duren ini harus sehat dan berbuah cukup baik, dan insya Allah sudah ketemu treatmentnya, tinggal kita bagaimana memprosesnya sehingga beberapa bulan ke depan akan terlihat hasilnya. Ini tempatnya ramai sekali, Cafe Duren Montong ini. Ya, pengunjungnya banyak sekali, ramai sekali. Karena ini sudah cukup sore, hampir maghrib ya. Lampu-lampu pun sudah dinyalakan. Nah, ini. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya, karena ini memori pun hampir habis. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman ya. Dah. Kalau